Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Berni Ahmad Subki SD, Direktur Logistik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Selamat siang Pak. Jadi 4 hari berturut-turut ini kita ketemu Pak di forum Bintek dan kemarin. Yang saya hormati Dr. Hewan Yuda Satyawardana, Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Blitar. Selamat siang. Yang kami hormati rekan saya, sahabat saya, Wakil DPRD Kabupaten Blitar, Pak Mujib. Yang kami hormati narasumber dari Manajer Pemasaran Mikro Bank BRI, Bapak Imam Hambali. Oh, Pak Cabang hadir. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum memulai ada pantun biasanya, buka dengan pantun yang mengatakan di Kota Padang ada 2 keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat. Semoga semuanya selalu sehat. Dan selalu sehat ini merupakan keinginan kita bersama. Tadi juga disampaikan ada yang harus meninggalkan kita, tapi dengan ada anugerah sehat ini, alhamdulillah harus kita minta, kita syukuri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tema yang dipilih pada kali ini adalah akses permodalan dan investasi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kami sebagai anggota DPR RI mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKP bahwa tema yang dipilih ini adalah tema yang sangat dibutuhkan, tema yang klasik menjadi suatu pertanyaan dari pelaku usaha, tidak hanya di Blitar tetapi juga sampai ke Indonesia. Terima kasih pemilihan yang tepat, mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat UKM yang ada di kota dan kabupaten Blitar. Namun sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu UKM yang ada di ruangan ini. Pertanyaannya sederhana, monggo untuk jawab ya. Kalau kita punya modal 10 juta, kemudian kita mempunyai hutang 10 juta, berapa kekayaan kita? Pinten? Pinten? 0. 20, berarti pinter. Inilah UKM Kabupaten Blitar, pinter semua, tepuk tangan. Betul Pak. Jadi kalau kita punya modal 10, kemudian kita punya hutang 10, kekayaan kita 20. Itu rumus yang kita pelajari di sekolah. Tapi kok gitu Pak? Mungkin adik masih bingung, ada yang bingung. Yang paling jelas ini aja. Bapak punya duit 10 juta, ditaruh di laci. Kemudian punya hutang dagangan sebanyak 10 juta dijajal-jajal di toko ini. Berapa kekayaan Bapak? Otomatis yang dilaki ditambah yang dijajal-jajal. Nah itulah kenapa kekayaan kita ini menjadi 20 juta. Sehingga untuk kaya ini jangan segan-segan untuk hutang.
coba bapak-bapak lihat, apa gudang garam, kalau neracanya pasti ini hutannya banyak. Kalau Tanjung yang punya Trans TV, hutannya seabrek-abrek. Kemudian Grup Salim, abrek-abrek juga. Kekayaannya tinggi-tinggi itu karena juga bentuk ini. Tetapi yang penting hutannya ini jangan yang konsumtif, tetapi hutannya adalah yang bisa dikerjakan. Banyak pengusaha kecil yang saya tanya, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap bank? Jawabannya, Pak, bank itu banyak duit tapi pelit. Ada yang bilang gitu. Loh kok pelit? Persyaratannya macam-macam. Bank ini saya tanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak terhadap nasabah? Nasabah ini gagal, tapi untuk bayar kreditnya ogah. Jadi itu nggak ada temunya. Oleh karena itu dengan ada bimbingan-bimbingan ini kita menyamakan persepsi bagaimana permodalan menjadi memperkuat usaha bapak-bapak sekalian nantinya ke depan. Untuk mendapatkan kredit Pak, untuk mendapatkan kredit ini Bapak harus membangun paling tidak 3M, 3 bangunan. Yang pertama tentunya produk-produk usaha dibangun tekniknya, efisiensi, kemudian mutunya menjadi baik. Dan kemarin ini menjadi pilihan dari KKP. Pilihan yang betul untuk memajukan supaya usahanya maju, mutu harus. Ini 1M yang pertama. Kemudian M yang kedua adalah membangun jaringan pemasaran. Ini belum diaturkan, tapi tadi Pak ini ada Wakil Gubernur di sana menyampaikan untuk usaha maju harus ada membangun jaringan. Dan yang ketiga yang penting yang kaitan dengan BRI, kaitan dengan materi dan BIMTEK kali ini, yaitu membangun raport yang baik terhadap bank atau pengelola keuangan. Ini penting Pak, harus dibangun. Jangan begitu usaha kita keteteran, butuh duit, minta ke bank yang kreditnya 300 juta, 400 juta, ditolak banyak. Lebih baik Bapak membangun mutu, membangun jaringan, juga membangun raport kredit dari kecil dulu, nilainya baik. Nantinya kalau sudah lunas pasti ditingkatkan oleh bank. Sudah baik lagi ditingkatkan lagi sampai nantinya bisa besar. Ya Pak Peri, apa toh? Pasti. Karena saya alami sendiri Pak, Saya dulu waktu di Blitar nggak mau kredit. Karena apa? Duit bank dewi, BPR Bapak Raya Cipta Mulia. Duit dewi dari. Tapi begitu di Jakarta, saya ngajukan kredit 250 ditolak, 500 dulu ditolak, 250 ditolak, karena nggak ada yang kenal saya. Tahu-tahu besar, tapi kalau kecil-kecil dimulai. Inilah, jadi membangun itu. Dan ingatnya Pak, sekarang ini, kalau dulu jojoran Pak antar bank satu dan Pak itu adalah begitu Pak hari ini diajukan kreditnya, seminggu kemudian kreditnya akan cair. Bank satunya memberikan jaminan. Hari ini diajukan 3 hari cair. Ada lagi bank yang spektakuler, pagi diajukan, sore cair. Tapi sekarang ini lain lagi. Bapak nggak masuk bank, nggak tanda tangan, waktu online belanja cair. Ya betul Pak.
Saya di Jakarta itu ditawari, oh bilang jalannya 250 kail. Sekarang mandirinya seperti itu. Oleh karena itu, untuk membangun ini Pak yang penting, membangun rapor bapak-bapak di bank itu perlu. Oleh karena itu, kami menganjurkan, mengharapkan bapak-bapak itu punya kredit card. Siapa di sini yang sudah punya kredit card? Bukan dibuat kredit card. Gak ada. Hah? Nah, ini perlu Pak. Perlu dikasih untuk dipakai kredit card. Karena dari kredit card ini nantinya bapak-bapak akan membangun raport di bank. Jadi setiap pembayaran pakai kredit card, setiap pembayarannya kredit card. Tapi yang toko-toko yang menyediakan itu, ojo toko nggak pecel kredit card orang ayu. Ini. Nah, kalau bapak-bapak nantinya memakai kredit card itu selalu sering dan sampai tingkat tinggi, bapak-bapak mengajukan kredit dengan menunjukkan kartu kredit saya ini Pak, kemudian debit saya ini Pak, insya Allah nantinya bank akan cepat untuk karena rapor bapak-bapak indikasi bapak-bapak sudah diketahui bank. Oleh karena itu kami mengharapkan mari teknologi yang maju, teknologi yang telah dikeluarkan bank ini kita sambut dengan baik sehingga nantinya kita akses modal dan akses investasi di perikanan dan kelautan nantinya akan lebih baik lagi. Kur yang ada juga akan cepat terserap dengan cara itu. Tetapi kalau bapak-bapak alergi dengan kredit card, alergi ini juga masih kesulitan bank-bank yang ada dengan teknologi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Pak, sebetulnya juga duit bukan satu-satunya untuk membangun usaha Bapak Ibu sekalian. Contoh yang saya alami ketika saya di Medan, ada cerita tentang Chong Afi, konglomerat pertama di Medan di zaman penjajahan Belanda, kaya raya itu. Ibarat sekarang itu sudah setingkat Hartono Jarum atau Trans ada Tanjung, kaya sekali itu, atau Sinarmas itu kaya sekali itu. Cerita dari orang sekitar bahwa mereka itu datang dari Tiongkok itu orang yang melarat, nggak punya apa-apa. Kemudian usaha pemulung barang bekas dijual dan juga tidak begitu lama akhirnya meningkat. Nah, hal-hal yang itu saya menarik buat saya karena walaupun saya tidak melakukan, tetapi bisa menularkan ilmu ini kepada orang lain. Sehingga nantinya kita harapkan banyak teori-teori Chong Afi ini yang nantinya bisa membesarkan UKM-UKM yang ada di Indonesia. Saya masuk museumnya, saya lihat itu, kemudian di situ ada satu foto anak muda umur 18, belakangnya itu rumahnya besar. Saya tanya ke penjaganya, ini siapa? Jawabnya, inilah Chong Afi. Loh, katanya melarat, katanya nggak punya. Ini rumahnya di Cina Pak, di Tiongkok dulu. Memang bapaknya kaya, menjadi pedagang kaya. Tapi era kebudayaan semua dirampas negara, dia lagi ke sini. Nah, baru benang merahnya bisa ketahuan. Ternyata bapaknya itu ada pengusaha besar yang punya channel, punya hubungan di Eropa, Singapura dan sebagainya. Sehingga ketika Chong Afi punya bekal untuk beli kopi, beli kakao ini sudah ada pasar yang ada di sana dan cepat untuk naik. Jadi pasar itu juga merupakan modal yang baik buat usaha-usaha Bapak Ibu KN ini. Dan ini telah diajarkan pada Bintak yang kemarin untuk pasar. Contoh lagi di Tulungagung, teman saya
pedagang sepeda. Anaknya mulai besar, dibukakan lagi toko. Tokonya apa? Sepeda. Saya tanya, ya apa enggak saingan sampai bapak ini? Jawabnya adalah, kalau saya menyuruh anak saya berdagang yang lain, tentunya saya harus punya duit modal lagi untuk beli dagangan, untuk mengisi tokonya. Tapi kalau sepeda sama dengan saya ke pabrik, saya nggak keluarkan modal, sudah penuh gitu toko saya, anak saya bisa kerja. Nah, jadilah sebetulnya hal-hal demikian ini merupakan kiat-kiat kita untuk yang pengusaha kecil ini nantinya lebih maju. Kiat-kiat kesuksesan yang lebih maju. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan kepada UKM-UKM sekarang ini, kriteria di mana dikatakan UKM kaya atau tidak. Saya sependapat dengan Bill Gates yang mengatakan bahwa orang yang duitnya banyak belum tentu dia itu kaya. Contohnya, zaman dulu ada orang yang senang nanam 02 Pekot, kemudian Tele 33, Bandeng 98, Tongkol 92, apanya? Apal. Karena yang dulu di Purnama banget. Dia menang nomor itu duitnya langsung banyak. Apakah dia itu kaya? Menurut Bill Gates bukanlah orang kaya dia. Bukan. Karena apa? Diramalkan dalam 3 tahun ke depan dia akan menjadi kere lagi dan temannya hilang. Loh, duit kok hilang? Kenapa Pak? Orangnya hilang, duit entek. Karena itu lagi suatu keberuntungan untuk dapat banyak, bukan dari usahanya, sehingga bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia dapat duit banyak, katakanlah dapat 2 miliar, teman-temannya datang ke dia, apa pinjam duit. Ketika pinjam duit ditolak, dia mesti ngamuk, kamu gini, akhirnya persahabatan pecah. Kemudian ketika dikasih, ketika dipakai, ngejak tukaran, akhirnya pecah lagi. Iya betul? Karena ada contoh yang seperti itu, sehingga 3 tahun kemudian dia balik menjadi kere lagi, temennya hilang semua, sehingga dia itu merasa nyesel mendapat buntut 2 miliar. Itu kisahnya Pak. Itu makanya Bill Gates menggolongkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bukan kaya. Orang yang kaya gimana? Orang kaya adalah ketika bapak-bapak mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari konsumsi yang dikeluarkan oleh perusahaan bapak-bapak, sehingga tiap bulan akan meningkat. Contoh, usaha yang dikelola bapak-bapak itu tiap bulan menghasilkan 5 juta, tetapi pengeluaran untuk usaha itu 3 juta atau 2 juta, sehingga tiap bulan bisa menambah 2 juta. Itulah menjadi pengusaha UKM yang kaya. Kita harapkan, kita doakan mudah-mudahan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia nanti menurut Bill Gates merupakan pengusaha yang kaya. Betul? Ini. Dan ini lotre itu tadi Pak, itu juga ibaratnya bapak-bapak ini mendapat hibah dari pemerintah. Karena pemerintah ini di Indonesia ini lain dengan di Amerika. Kalau di Amerika pengusaha lepas itu ada usahamu. Tapi kalau di Indonesia pemerintah harus hadir di setiap usaha-usaha masyarakat. Jadi harus ada bantuan, harus ada hibah. Dan alhamdulillah KKP itu tiap tahun itu mengadakan
mengadakan menyisihkan anggarannya untuk usaha-usaha seperti itu. Tadi disebut apa Pak? Usaha pencabutan yang di KKP itu. Untuk nelayan dan sebagainya ada. Tapi kalau bapak-bapak hanya mengharapkan hibah, itu pada kalau mengharapkan rote tidak akan maju. Katanya debit tidak akan kaya. Harus bekerja sama untuk meningkatkan itu dengan BRI, dengan usaha dan sebagainya, dan bisa lanjut, itulah nantinya jadi pengusaha yang kaya. Saya kira itu mudah-mudahan nantinya bisa maju, dan kita selalu berdoa dan kita selalu berkoordinasi, bermitra dengan KKP bagaimana pengusaha-pengusaha UKM yang ada di Kabupaten Blitar ini selalu tumbuh dan berkembang menjadi yang sekarang ini pada tingkat 5, mudah-mudahan nanti bisa kalahkan menjadi 4 dan bisa mengalahkan Tulungagung menjadi ranking yang pertama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bintek akses permodalan dan investasi pelaku usaha kelautan dan perikanan saya nyatakan dibuka. Terima kasih, dan ditutup dengan pantun jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian sambutan saya. Jika ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.